I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai karya sastra angkatan 45. Nah, karya sastra ini membahas novel, cerpen, puisi, dan drama. Selamat menonton. Bye-bye. Ciri utama karya sastra angkatan 45 adalah realisme, nasionalisme, ekspresif, dan individualisme. Nah, kemudian karya sastra 45 juga sering menampilkan atau menggunakan bahasa sehari-hari yang ambigu. Temanya ini mengangkat tema kemanusiaan yang berevolusi serta dipengaruhi oleh filsafat eksistensialisme. Biografi Abdul Muiz. Nama lengkap beliau Abdul Muiz, lahir di Sungai Puar, dekat Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 3 Juli 1983. Gelar kehormatan beliau pahlawan nasional. Nama ayah beliau Datuk Tumor Muharis, sedangkan ibunya bernama Siti Jariah. Beliau menikah dengan Sunarsi pada tahun 1925 dan dikaruniai 12 orang anak. Kemudian setelah Sunarsi meninggal, beliau menikah lagi dengan Fatimah pada tahun 1944. Setelah istri pertamanya meninggal dan dikaruniai 7 orang anak dari istri kedua itu. Pendidikan awal di Europe Space Language School. Kemudian ada pendidikan lanjutan, beliau sempat berkuliah di sekolah dokter, tapi sempat terhenti karena sakit. Beliau memulai karir jurnalistik pada tahun 1905 di majalah Bintang Hindia. Beliau juga bergabung dan kemudian memimpin harian kaum muda. Kemudian aktif di Serikat Islam sejak tahun 1913, kemudian menjadi anggota Volksraad, yaitu Dewan Rakyat Jajahan pada tahun 1918. Ditangkap oleh Belanda karena menenteng perayaan 100 tahunnya bebasnya Belanda dari penjajahan Prancis. Beliau juga memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta pada tahun 1922 dan diasingkan oleh pemerintah Belanda di Garut pada tahun 1926 hingga 1939 karena tulisan-tulisan pergerakannya. Karya besar beliau yang pertama itu ada Salah Asuhan, yaitu novel tahun 1928 yang dianggap membawa corak baru dalam prosa dengan mengangkat konflik pribadi, yaitu cinta, dendam, dan cita-cita. Berbeda dari tema kawin paksa atau adat istiadat yang lazim saat itu. Kemudian ada karya lain, Surapati, yaitu roman sejarah yang terbit bersambung di harian kaum muda. Sebatang Kara, Daman Berandal Sekolah Gudang. Beliau wafat di Bandung 17 Juni 1959 pada usia 76 tahun. Makamnya ada di Taman Pahlawan Cikutra, Bandung. Pada angkatan 45 juga ada drama. Drama di sini berjudul Salah Asuhan. Karya drama Salah Asuhan ini merupakan sebuah karya dari Abdul Muiz yang ditulis pada tahun 1928. Ini diambil dari sebuah novel. Drama ini juga diadaptasi menjadi naskah drama dan sering dipentaskan pada masa angkatan 45. Drama Salah Asuhan ini menceritakan kisah Hanafi, seorang pemuda pribumi yang mendapat pendidikan barat dan kemudian merasa malu terhadap budaya dan bangsanya sendiri. Ia jatuh cinta kepada Corridor Bussy, seorang gadis Belanda yang modern dan berpikiran bebas. Namun, hubungan mereka ditentang oleh perbedaan budaya dan pandangan hidup. Hanafi akhirnya menikah dengan Rohaya, atau yang biasa disebut Rai, atas permintaan ibunya, tetapi ia memperlakukan istrinya dengan buruk karena merasa lebih tinggi darinya. Sementara Kori meninggalkan Hanafi karena sadar cinta mereka tak mungkin bersatu. Pada akhirnya, Hanafi menyesali kesalahannya dan meninggal dalam kesedihan. Cerita ini berakhir tragis, menunjukkan akibat dari sikap sombong dan kehilangan jati diri. Drama ini memiliki makna utama yaitu bahaya kehilangan jati diri akibat terlalu mengagumi budaya asing. Hanafi menjadi simbol manusia yang salah asuhan karena pendidikan dan pengaruh barat membuatnya menolak nilai-nilai bangsanya sendiri. Karya ini juga bermakna sebagai kritik terhadap mental kolonial, yaitu rasa rendah diri terhadap budaya sendiri dan terlalu meninggikan budaya penjajah.
Selain itu, karya ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kemajuan dan kepribadian nasional. Modernitas seharusnya tidak menghapus akar budaya, tetapi memperkuatnya. Hikmah dari drama ini diantaranya, pertama, kita harus bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa sendiri. Kemudian kedua, ilmu dan pendidikan seharusnya membuat kita lebih bijak, bukan sombong atau minder. Dan ketiga, cinta dan pergaulan antar budaya harus disertai pengertian dan penerimaan terhadap perbedaan. Yang keempat, kesombongan dan gengsi sosial hanya akan membawa penyesalan. Yang kelima, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu maju tanpa kehilangan identitasnya. Begitu. Biografi Pramudia Anantathur. Pramudia Anantathur lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Ia adalah anak sulung dari seorang guru yang juga aktif dalam pergerakan Syaman. Keluarga Pramudia hidup sederhana dan sejak kecil ia sudah akrab dengan dunia literasi. Diketahui juga bahwa ia pernah bekerja sebagai juru ketik di surat kabar Jepang selama masa pendidikan. Pengalaman ini membentuk pandangan politik dan sastranya. Ia kemudian bergabung dengan Tentara Nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Pramudia pernah dipenjara oleh Belanda pada 1967 sampai 1949 karena aktivitas revolusi ini. Di penjara ia justru menulis pembukaan novel pertamanya yang dimulai via Sayembara Balai Pustaka. Ini menjadi awal dari karir sastra Pramudia. Pada 1955 ia ditangkap tanpa pengadilan karena dianggap dekat dengan mitra organisasi kebudayaan Sayembara. Dia dibuang ke Pulau Wibo selama 10 tahun, di mana ia menulis sebagian besar karya karyanya. Dia datang ke Pramudia mencatat bahwa ia dibebaskan pada tahun 1909 menjadi tahanan rumah. Meski hidupnya penuh dengan tekanan politik, Pramudia terus menulis hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada 30 April 2006 di Jakarta, meninggalkan warisan sastra yang berminat untuk Indonesia bahkan dunia. Judul novel Larasati, pengarangnya Pramudia Anantathur. Tahun penulisan 1960. Sinopsisnya, novel ini mengisahkan Larasati Yewara, seorang aktris populer yang hidup di tengah gejolak revolusi kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Awalnya apatis, ia kemudian menjadi seorang pejuang yang berjuang dengan caranya sendiri. Maknanya dari novel Larasati ini merekam semangat perlawanan dan perjuangan bersenjata untuk mempertahankan kemerdekaan. Ditampilkan bagaimana para pemuda rela mengorbankan jiwa dan raga demi proklamasi kemerdekaan. Novel ini juga menyindir orang-orang oportunis yang mencari keuntungan di tengah gejolak revolusi, yang menjadi cerminan dari sebagian masyarakat pada masa itu. Larasati menjadi simbol perjuangan perempuan dalam revolusi, menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pahlawan yang berkontribusi dalam pergerakan nasional. Judul cerpen cerita dari mereka. Pengarangnya Pramudia Anantathur. Penulisnya 1945. Sinopsisnya, kumpulan cerpen ini berlatar di Blora dan menceritakan kisah-kisah masa kecil Pramudia di sana, mencakup pengalaman seperti sunat, kehidupan masyarakat pasca perang, dan bagaimana perubahan yang terjadi tidak selalu berarti perbaikan rakyat kecil. Maknanya, cerpen-cerpen ini memiliki makna yang kuat tentang sejarah rakyat di masa penjajahan dan awal kemerdekaan. Penulis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia merdeka, penderitaan dan ketidakadilan masih terus terjadi. Kumpulan cerpen ini memperlihatkan kegigihan rakyat Blora dan menghadapi kondisi tersebut dan mencoba menjalani kembali kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan mengenal Chairil Anwar. Siapa sih Chairil Anwar itu? Chairil Anwar ini memiliki nama lengkap Chairil Anwar. Ia dijuluki dengan si binatang jalang. Ia merupakan sastrawan pada angkatan 45, dikenal sebagai pelopor puisi modern Indonesia. Ia lahir di Medan pada tanggal 26 Juli 1922. Ayahnya bernama Toeles dan ibunya bernama Saleha. Ia menikah dengan Hapsah Wirdia pada tanggal 6 September 1946 dan memiliki seorang putri bernama Evani Alisa. Ia memulai pendidikan formal di Hais, kemudian melanjutkan ke Meritirbit. Pada usia 19 tahun, ia pindah ke Jakarta dan terlibat dalam dunia sastra, menguasai berbagai bahasa asing dan mendalami sastra secara mandiri. Chairil Anwar ini dikenal sebagai penyair yang produktif dan inovatif. Ia sering mengangkat tema tentang pemberontakan, kematian, serta individualisme. Puisi pertama yang terbit berjudul Lisan pada tahun 1942. Puisi yang terkenalnya adalah Aku, dan ada kumpulan karya lain seperti Deret Campur Debu pada tahun 1949, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus pada tahun 1949, kemudian Tiga Menuang Takdir pada tahun 1956.
Chairil Anwar ini wafat di Jakarta pada tanggal 28 April 1948. Ia wafat karena komplikasi penyakit termasuk sironis, sifilis, dan tifus. Begitulah biografi dari Chairil Anwar. Puisi Sajak Putih karya Chairil Anwar ini ditulis pada tahun 1944, menceritakan tentang cinta murni antara seorang pria dan wanita yang saling tertarik dan memiliki harapan untuk keabadian bahkan setelah kematian. Sang penyair menggambarkan perasaan cinta yang mendalam dengan menggunakan berbagai kiasan seperti keindahan mata dan aroma rambut kekasihnya yang memberikan semangat hidup dan kekuatan baginya. Makna dari puisi ini, ia menggambarkan cinta yang suci, murni, dan abadi. Melalui bahasa yang puitis dan simbol-simbol keindahan seperti pelangi, senja, dan bunga, penyair mengekspresikan kekaguman mendalam terhadap sosok yang dicintainya yang bisa dimaknai sebagai manusia terkasih atau Tuhan. Cinta itu memberi ketenangan, menghidupkan jiwa, dan menghadirkan kebahagiaan batin yang luhur. Chairil Anwar menegaskan bahwa cinta sejati tidak akan terpisahkan oleh kematian sebab ia menyatu dalam jiwa dan kehidupan. Secara keseluruhan, puisi ini melukiskan kemurnian cinta yang abadi dan spiritual. Bersandar pada tarik warna berani, kau depanku bertubuh sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalir bergelut semua. Sepi menyanyi, malam dalam doa tiba. Meriah luka air di dalam kolam jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu. Menari seluruh aku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu berdeku menada, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita datang hidup. Sekian pemaparan mengenai karya sastra angkatan 45. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa nanti. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.